Akila Natasha Dewi. Hadir Pak. Heliatul Askia. Hadir Pak. Khadijah. Hadir Pak. Siti Aisyah. Hadir Pak. Muhammad Aswad. Hadir Pak. Muhammad Diki. Hadir Pak. Ya. Muhammad Ridwan. Hadir Pak. Muhammad Yusuf Raihan. Hadir Pak. Ya, ini hadir ya. Nah, tidak ada yang sakit kan? Bagus. Malam tadi sudah belajar belum? Ada. Pagi anak-anak. Ada. Ya, ceria sekali hari ini. Ada yang senyum, tidak ada yang ini senyum-senyum aja. Oke, berarti sehat dulu semuanya ya. Iya. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Dok ingin mengingatkan kembali kepada kalian pelajaran yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya itu. Nah, untuk mengingat kembali, untuk bakar tes di sini ingatan kalian, pemahaman kalian tentang pertemuan di sebelumnya. Oke, kalian siap ya untuk bakar tes? Iya. Bapak ingin mengingatkan kembali siapa yang termasuk ke dalam perangkat desa. Ayo yang kemarin, ada yang ingat? Iya. Iya benar, sekretaris desa. Iya, tepuk tangan. Iya. Nah, sekretaris desa itu adalah termasuk ke dalam perangkat desa. Ya, selain sekretaris ada lagi yang termasuk ke dalam perangkat desa. Oh iya, silakan. Iya, kaur pemerintahan. Ya, kaur pemerintahan. Dua sudah, sekretaris desa, kaur pemerintahan. Ayo, ada yang ingat lagi? Iya. Pembangunan. Iya benar. Masih ingat ternyata kaur pembangunan. Iya, kaur pembangunan di situ tugasnya untuk mengawasi atau masalah pembangunan di desanya. Ya. Setelah yang tiga ini ada yang ingat lagi? Iya. Iya, kaur keuangan. Nah, yang tidak kalah penting adalah kaur keuangan yang mengelola uang di desa tersebut. Itu adalah tugasnya. Nah, kaur keuangan itu adalah perangkat yang termasuk ke dalam perangkat desa. Nah, Bapak ingin seterusnya memberi pertanyaan lagi. Kepala desa itu pada dasarnya bertanggung jawab kepada siapa? Ayo. Iya benar. Tepuk tangan untuk semuanya. Pemerintah, masyarakat desa. Iya. Tanggung jawab kepala desa itu adalah bertanggung jawab atas masyarakat desa tersebut. Ya, nah pelajari tadi ya. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini, masih kita tentang membahas tentang pemerintahan desa. Maka gambaran materi hari ini pembahasannya yang membahas tentang perbedaan desa dan kelurahan, tentang lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa dan juga tugas-tugas kepala desa dan sebagainya untuk disamakan untuk penyampaiannya. Oke, itulah tugas dan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tiga. Jadi Bapak harap kalian tentang partisipasinya dan materi itu nanti kita akan lanjutkan bahas di dalam diskusi kelompok. Nah, Bapak harap dalam diskusi kelompok nanti partisipasi kalian dalam membahas tentang materi ini dalam kegiatan diskusi. Jadi hari ini Bapak harap semuanya bisa konsentrasi dan kita hari ini nantinya kalian melalui tanya jawab nanti kalian dapat menyebutkan 5 tugas dan tanggung jawab kepala desa itu seperti apa ya. Kemudian kalian bisa menjelaskan perbedaan pemerintahan desa dan kelurahan itu seperti apa. Seterusnya kalian dalam diskusi nanti dapat menjelaskan pengertian kecamatan dan tugas camat itu seperti apa.
Itulah tujuan pemerintahan. Memperdalam materi kita tentang pemerintahan desa dan kecamatan ini. Dalam diskusi nanti kita akan perdalam lagi materi kita. Sebelum memperdalam materi, Bapak ingin menguji kalian tentang pengetahuan kalian apa yang sudah kalian ketahui tentang pemerintahan desa dan kecamatan ini. Nah, oke, Bapak bertanya tentang perbedaan kelurahan dan desa. Oke, kalau desa itu dipimpin oleh siapa? Kepala desa. Oke, benar semuanya ya. Kepala desa yang memimpin desa. Kalau kelurahan dipimpin oleh Lurah. ya Pak Lurah biasanya disebutnya ya, atau disebut lurah. Lurah itu adalah yang memimpin dalam kelurahan. Kalau desa dipimpin oleh kepala desa. Nah, sekarang ini pertanyaan lagi. Syarat menjadi lurah. Ada yang tahu syarat menjadi lurah? Iya. Tidak cukup. Ya benar. Kalau ingin menjadi lurah itu harus tidak pernah cacat hukum. Artinya apa? Ada suap sejarah misalnya kayak masuk penjara. Benar. Tidak suap penjara. Tidak pernah melanggar hukum. Itu salah satu syarat untuk menjadi lurah. Ada yang tahu lagi? Iya, Astia. Iya, sehat jasmani dan rohani. Salah satu syarat untuk menjadi lurah. Kalau orang yang tidak sehat, bagaimana bisa memimpin kelurahannya? Jadi syaratnya itu untuk menjadi Pak Lurah, jadi harus sehat jasmani dan rohani. Itu adalah salah satu syarat untuk menjadi lurah. Itulah gambaran jadi kalian awal tentang desa dan kelurahan. Terusnya kita akan membentuk kelompok. Membentuk kelompoknya sama seperti pertemuan kemarin. Kelompoknya itu sebelum kita membentuk kelompok, kalian harus berhitung dulu. Dari sini 1, 2 gitu ya. Nah, kalau yang hitungannya 1, jadi gabungnya dengan orang yang hitungannya 1 juga. Nanti gitu. Itulah yang menjadi teman kelompok kalian. Oke, dari sini itu belum. Dari sini aja kita hitung ya. Hitung. 1, 2, Ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Iya, benar. Yang 1 tadi. 1 gabung di sini. Ya, ini 1 kan? Ya, ini gabung di sini. Terusin aja yang di yang di belakang gabung terusin aja. 1, oh ya. Ya, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada 4 kelompok di dalam kelas ini ya. Nah, seterusnya sebelum kita membahas tentang materi kita, kalian Bapak sajikan dulu video tentang materi yang akan kita bahas nanti di dalam pembahasan diskusi kelompok ini ya. Jadi Bapak akan tampilkan dulu video di depan, kalian simak baik-baik, dan setelah itu Bapak bagikan LKS-nya ya. Oke. Video nanti kalian simak baik-baik, konsentrasi dalam menyimak video ini. Nanti pembelajaran nanti di dalam diskusi akan berkaitan dengan video ini. Jadi kalian simak benar-benar ya. Terus videonya. Video tentang pemerintahan desa
susah dan kecemasan. Selanjutnya kita akan mulai diskusi untuk memperdalam materi tentang pembentukan indikator. Ini beberapa dari lembar untuk dikerjakan di masing-masing kelompok diskusi ya. Mau dikerjakan. Nah sekarang semuanya sudah dapat lembarnya. Kalian itu jawab, diskusikan dengan teman sekelompok, benar-benar menjawab yang sesuai jawaban yang benar ya. Ya Bapak beri waktu menjawab. Silakan menjawab. Habis bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, kalian sebelum mengumpul ke depan, Bapak minta kalian mempresentasikan masing-masing hasil dari tugas yang kalian kerjakan dibagi pada masing-masing kelompok. Nah, untuk mempresentasikan kelompok, kita pilih satu orang dalam satu kelompok ya. Oke, dengan cara lah. Oke, mulai dari sini. Yang pertama maju siapa? Ya, si Lilian. Ini siapa? Terus iya. Siapa? Ya. Iya, yang menang. Yang ini yang kalah. Vicky yang maju ya. Yang kalah maju Pak. Kalah maju. Nah, ya berarti si ya. Hidup maju. Ya. Mana? Oke. Yang kalah tadi akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari jawabannya ya. Jadi bilanya kawannya presentasi, tolong yang lain menyimak apa yang menjadi hasil dari diskusi kelompok yang lain ya. Oke, untuk kelompok pertama silahkan maju. Coba tadi di sini yang maju. Ya, silahkan maju ke depan. Ya. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 diwakilkan oleh si Akila. Iya, Akila. Ya. Yang lain simak, dengarkanlah hasilnya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Presentasinya cukup bagus. Hampir semua sudah benar jawabannya ya. Ya, dilanjutkan dari kelompok 3. Ya, stop, silakan maju ke depan.
Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok terakhir dipersilakan untuk mempresentasikan. Iya, tepuk tangan. Terakhir. Oh iya, jawabannya hampir semua sudah sempurna dari diskusi kalian ini. Persiapan untuk nanti kita adakan tes masing-masing ya. Nah, sebelum mengadakan tes masing-masing, menjawab soal masing-masing, sebelum itu kita adakan tanya jawab antar kelompok. Jadi misalnya kelompok 1 ingin bertanya tentang apa yang didiskusikan tadi kepada kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu harus menjawab. Lah, misalnya jawaban dari kelompok 2 salah, kelompok lain boleh menjawabnya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita adakan sesi tanya jawab antar kelompok. Ya. Sekarang kita mulai dari sesi tanya jawab antar kelompok masing-masing lah. Jadi kelompok ini bertanya ke kelompok mana aja boleh. Yang menjawab, misalnya yang ditanya, yaitu harus menjawab. Tapi kalau yang ditanya tidak bisa menjawab, kelompok lain bisa membantu untuk menjawab. Oke. Nah, seterusnya kita mulai dari sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini adalah untuk memperdalam lagi tentang pemahaman kalian tentang materi yang sudah kalian diskusikan di antar kelompok tadi. Ya. Nah, itu. Oke, sesi tanya jawab kita mulai dari persilakan dari kelompok 1. Silakan, ingin bertanya ke kelompok berapa? Terus ini, ya. Silakan, pertanyaannya apa? Setiap desa dipimpin oleh kepala desa. Iya, benar. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa. Iya, tepuk tangan untuk pertanyaan Bapak. Persilakan dari kelompok ini. Silakan bertanya untuk kelompok berapa? Ya, untuk kelompok 4 ya. Ya, oke. Untuk kelompok 4 siap-siap pertanyaan dari kelompok 3. Ya, siap. Pertanyaannya apa? Kepala desa dipilih oleh. Nah, kepala desa dipilih oleh siapa? Ya. Udah banyak waktu untuk menjawab. Ya, silakan jawab. Iya, 3 tahu. Ayo, kelompok lain bisa menjawab? Iya, dari kelompok 2. Iya, benar. Dipilih oleh masyarakat desa Iya, tepuk tangan. Ya, berhubung kelompok 4 tidak bisa menjawab, jadi kita beri 1 pertanyaan lagi untuk kelompok 4. Pertanyaannya kami persilahkan dari kelompok siapa yang ingin menanya? Ya, dari sana. Yang kelompok 2 ingin menanya. 3. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kita khususkan kepada kelompok 4. Oke. Pertanyaannya apa? Apa saja tugas dan tanggung jawab kepala desa? Ya, apa saja tugas dan tanggung jawab kepala desa? Saya jawab. Ya, Pak. Membina kehidupan masyarakat desa. Ya, membina kehidupan masyarakat. Ya, ada lagi? Saya, Pak. Oh iya, ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ya. Membina perekonomian desa. Ya, membina perekonomian desa. Terusnya ada lagi yang ingin menambahkan? Ayo. Pak. Ya. Memimpin pemerintahan desa. Iya, memimpin pemerintahan desa. Iya, benar. Benar, ada ketiganya itu benar. Dia tepuk tangan semuanya. Iya. Nah, itu tadi adalah pertanyaan dari kelompok 2 tentang apa saja
bagian tugas dan tanggung jawab kepala desa. Salah satunya adalah memimpin desa atau memimpin pemerintahan desa. Seterusnya tadi buat dari kelompok 2 tadi apa jawabannya? Ya, apa tadi? Kelompok 4. Membina kehidupan masyarakat desa. Ya, membina kehidupan masyarakat desa. Apalagi yang dari kelompok 1 tadi apa jawabannya? Membina Perekonomian desa. ya, membina perekonomian yang ada di desa tersebut. Itulah tugas dan tanggung jawab kepala desa. Oke, seterusnya kita adakan tanya jawab lagi. Bertanya siapa? 1, 2, 3 Kelompok. ada mana? Ya, dari sana yang ingin bertanya. 3. Ya, silakan kelompok 4 untuk bertanya. Sebutkan lembaga yang ada di desa. Nah, lembaga yang ada di desa. Oke, untuk pertanyaan dari kelompok 4 tuh Bapak mintalah masing-masing kelompok ya menjawab dari pertanyaan itu. Oke, Bapak persilakan dari kelompok 1 dulu. Lembaga apa yang ada di apa tadi Rido? Pertanyaannya tadi apa? Sebutkan lembaga yang ada di desa. Ya, lembaga yang ada di desa sebutkan. Satu aja. RT. Ya, RT itu adalah sebuah desa. Ya, kelompok sini satu aja. RW. Ya, RT, RW. Ya, terusnya. BPD. Ya, Badan Perubahan Desa. 3 ini adalah termasuk dalam lembaga-lembaga pemerintahan desa yang ada di desa kalian. Nah, kalau di desa itu lembaga pemerintahannya selain pemerintahan desa kepala desa tadi adalah RT, apa tadi? RW dan BPD. ya BPD itu adalah oke. Jadi jawabannya sudah terjawab dari pertanyaan kelompok itu. Oke, mungkin itu aja sesi tanya jawab kita. Silakan kembali ke tempat masing-masing, diatur posisi mejanya kan. Itulah tadi materi pembelajaran kita tentang pemerintahan dan desa. Apakah kalian sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah sudah paham. Jadi kita sudah berdiskusi tadi membuat dalam materinya. Seterusnya kita apa tadi? Presentasi dan melakukan literasi video dalam pembelajaran mengaitkan dengan pemerintahan dan desa tadi. Jadi Bapak di sini mengucapkan terima kasih atas partisipasi bergantian, antusias bergantian dan bergantian benar-benar melaksanakan tugas diskusi dengan baik dan lancar semua. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin memberikan proses metodologi dulu dalam hal evaluasi pemahaman kalian tentang materi yang telah disampaikan. Oke. Jadi kerjakan ini Bapak beri waktu untuk kalian. Silakan mengerjakan ya. Mengerjakan ya. Kalau sudah silakan kumpul lakukan. Ya, silakan kerjakan. Bapak beri waktu. Sudah selesai? Ya, silakan kumpul ke depan. Ya. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang pemerintahan desa dan kecamatan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan pembelajaran tentang materi pemerintahan kabupaten dan kota. Bapak harapkan kalian terlebih dahulu mempelajari pembelajaran tersebut di rumah. Nah, sehingga pada pertemuan selanjutnya kita belajarnya lebih dalam lagi. Oke, sekian itu aja.
Jadi Bapak akhiri untuk pelajaran hari ini. Oke. Sesudah belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah tadi pembelajaran dari Bapak.